Jadi waktu perjamuan makan malam itu, Churchill tiba-tiba menuju ke dapur. Lalu dia menyuruh para pelayan dan juga para koki untuk keluar dari jendela. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, dia tiba-tiba menyuruh mereka untuk keluar dari jendela yang ada di samping dapur tersebut. Dan apa yang terjadi? 3 menit kemudian ada bom yang meledak di lumayan loh. Beberapa lalu videonya tentang APD itu Hai guys, balik lagi di channel Cerita Lara Senja. Jadi di vlog kali ini gue ingin melakukan storytelling lagi. Mudah-mudahan konten gue bisa menghibur kalian di masa-masa kalian sedang santai atau juga sedang senggang gitu. Jadi di vlog kali ini gue ingin bercerita tentang peramal-peramal hebat yang akhirnya mereka benar-benar bisa meramalkan kejadian dan kejadian itu benar-benar terjadi. Oke, ramalan pertama datang dari seorang peramal bernama Nostradamus. Mungkin nama ini cukup familiar buat kalian ya. Nostradamus atau yang memiliki nama lengkap Michael de Nostradam adalah seorang pria lahir di Saint-Rémy di Prancis Selatan pada tahun 1503. Awalnya Nostradamus adalah seorang dokter kala itu. Jadi waktu itu di Prancis ada sebuah wabah yang cukup besar dan dia berperan sebagai dokter pada waktu itu. Namun pada tahun 1550 akhirnya Nostradamus mulai meramal. Waktu itu dia memulai meramal cuaca dan akhirnya pada tahun 1555 dia menerbitkan kumpulan ramalannya yang pertama yang bernama Centuris. Dan itu sangat terkenal sekali gitu di Centuris itu. Nah, Nostradamus ini memiliki gaya yang cukup unik dalam meramal. Dia menggunakan bentuk sajak dan juga memilih gaya-gaya yang simbolik. Jadi dia tidak langsung menjelaskan secara detail, tapi dia meramalnya dengan sajak-sajak gitu. Nah, salah satu yang terkenal adalah ramalannya tentang Raja Henry II. Pada waktu itu ia menulis sajak sebagai berikut. Singa muda akan mengatasi singa yang tua di medan perang dalam sebuah pertempuran. Lawannya akan menusuk matanya dalam kurungan emas. 2 luka sekaligus, kemudian dia mati setelah penderitaan yang mengerikan. 4 tahun kemudian di bulan Juli 1559, Raja Henry II dari Prancis yang kadang-kadang menggunakan singa sebagai simbolnya terlibat dalam pertandingan tunggal antara 2 ksatria. Tombak dari lawannya akhirnya mengenai dan menembus penutup kepalanya yang berwarna emas dari sang raja dan melukainya. Henry pun akhirnya meninggal setelah menderita berkepanjangan. Itu adalah salah satu ramalan Nostradamus yang cukup terkenal. Beberapa ramalan juga ia buat. Sewaktu-waktu ia berkirim surat kepada Raja Henry II yang berisi tentang Nostradamus meramalkan bahwa pada tahun 1792 ia meramalkan bahwa tahun itu adalah kunci dalam peristiwa kenegaraan. Dan benar saja pada bulan September pada tahun itu terjadi puncak revolusi Prancis dan waktu itu Prancis dideklarasikan sebagai sebuah republik gitu. Selain itu juga ada beberapa ramalan-ramalan yang juga terkenal. Nah, yang menarik juga ia meramal liberty tidak akan dikembalikan. Seorang berkulit gelap, kejam, keji, jahat akan mendudukinya ketika ikatan sekutunya dengan indah terbentuk. Venesia akan dipengaruhi oleh Hister. Dia menuliskan seperti itu. Sajak 4 baris kedua bahkan lebih jelas lagi. Dia menuliskan seperti ini. Binatang buas yang kelaparan akan menyeberangi sungai. Sebagian besar medan perang akan melawan Hister. Dia akan menyeret pemimpin dalam kurungan besi. Dan ketika anak-anak di Jerman tidak dilindungi hukum.
Nah, dalam isi sajak itu jelas ia menyatakan bahwa Liberty direbut atau diduduki oleh orang-orang jahat yang berhati hitam dan berambut hitam gitu. Venesia bersama dengan seluruh Italia akhirnya dipengaruhi oleh mantan sekutunya. Pasukan Hitler memang menyeberangi sungai pada kala itu dan perbatasan negara yang lain, seperti binatang buas kelaparan. Walaupun sebagian besar negaranya menentangnya, kalimat yang terakhir tidak jelas tapi mungkin merujuk pada blokade laut Jerman atas Inggris yang sebelumnya bernama Pearl Harbor. Jadi itu adalah beberapa ramalan dari Nostradamus. Nah, kejadian kedua ini agak lucu nih guys. Jadi cerita ini datang dari seorang bernama Robert Morris pada tahun 1750. Jadi Robert Morris ini adalah seorang pengelola keuangan revolusi Amerika pada saat itu. Nah, dia bermimpi bahwa dirinya akan meninggal karena kena tembakan meriam dari kapal angkatan laut pada saat perjalanan dinasnya. Nah, karena dia menganggap ini hanyalah bunga tidur dan juga hanya mimpi belaka, jadi ia tidak pernah menggubris mimpinya itu. Tapi pada suatu saat, pada suatu hari, ketika dia melakukan sebuah kunjungan di sebuah pantai, akhirnya kejadian ini beneran terjadi guys. Jadi ceritanya agak unik. Jadi ketika dia sudah melakukan kunjungan ke kapal, terus dia akhirnya menggunakan atau naik perahu dayung untuk menuju ke tepi. Nah, ketika dia berada di perahu dayung dan menepi, di hidung sang kapten ini dihinggapi lalat dan secara refleks dia ingin mengusir lalat itu dari hidung sang kapten gitu. Jadi dia mengangkat tangannya dan gerakan itu dianggap sebagai gerakan untuk menembak meriam gitu. Akhirnya meriam itu akhirnya terkena perahu tersebut dan membuat sang kapten dan juga dirinya meninggal. Agak lucu sih ceritanya, tapi ini benar-benar terjadi. Ini ditulis oleh Journal of the American Society from Physical Research pada April 1970. Nah, kejadian ketiga ini datang pada tahun 1898 guys. Jadi kala itu seorang bernama Morgan Robert yang menerbitkan sebuah novel yang bertuliskan mengenai kebanggaan, ketamakan dan juga kebodohan gitu. Novel itu berjudul The Wreck of the Titan or Futility, dan novel itu menceritakan perjalanan pertama kapal penumpang mewah yang menyeberangi Atlantik bernama Titan gitu. Jadi walaupun terkenal tidak dapat tenggelam, Titan menabrak gunung es dan tenggelam dan menelan banyak korban. Jadi ia menceritakan apa? Dia menceritakan kejadian kapal Titanic. Jadi novel ini dibuat pada tahun 1898 dan kita ketahui pada tahun 1912 Titanic, sebuah kapal mewah yang mengangkut banyak penumpang, dikabarkan tenggelam dan menabrak gunung es sehingga kapal itu tenggelam dan menelan banyak korban. Dan ya, ini terjadi ramalan-ramalan yang mungkin pernah kalian dengar juga, dan ya mudah-mudahan kalian belum pernah dengar ya. Jadi kalian cukup wah gitu dengan ramalan ini. Nah, kejadian keempat ini datang dari bernama Winston Churchill. Jadi dia adalah seorang perdana menteri yang mungkin bisa bisa dikatakan mengetahui kejadian akan masa depan. Jadi pada suatu malam dia sedang menjamu 3 orang menteri negara di Downing Street nomor 10, tempat tinggal tradisional dari perdana menteri. Lalu dia menyuruh para pelayan dan juga para koki untuk keluar dari jendela. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, dia tiba-tiba menyuruh mereka untuk keluar dari jendela yang ada di samping dapur tersebut. Dan apa yang terjadi? 3 menit kemudian ada bom yang meledak persis di daerah dapur itu, dan akhirnya semua selamat, dan juga dia dan juga perdana menterinya juga selamat gitu. Dan ada juga cerita lainnya, ini juga menarik. Jadi suatu saat dia ingin pergi menaiki mobil. Nah, ketika mobil ini sudah dibuka pintu kirinya, kan biasa kan mobil nih, dia buka pintu kiri aja udah mau masuk. Akhirnya dia nggak jadi tuh untuk masuk mobil lewat pintu kiri. Dia akhirnya memutar lewat pintu ke kanan
Tahu nggak? Setelah itu dia jalan dengan mobil itu, ternyata ada bom yang meledak di dekat kursi sebelah kirinya. Dan kalau dia duduk sebelah kiri mobil itu, mungkin dia tidak selamat. Nah, ketika istrinya menanyakan kepada dia, kenapa kamu pindah waktu itu, dia hanya jawab simpel. Jadi dia mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa jangan lewat pintu itu. Jadi dia disuruh stop dan memutari, disuruh untuk masuk lewat pintu sebelah kanan. Jadi begitu. Itu adalah cerita dari Winston Churchill gitu. Nah, kejadian terakhir ini cukup gempar juga nih kejadiannya. Jadi cerita ini datang dari seorang bernama Alex Tanus pada tanggal 23 Agustus 1980. Jadi Alex Tanus ini dikenal dengan orang yang peka terhadap masalah kejiwaan, dan dia juga membuat ramalan-ramalan yang konyol gitu, tapi akhirnya menjadi kenyataan loh. Jadi waktu itu Alex Tanus diwawancarai oleh seorang reporter dari NBC di sebuah kota di New York, di seberang apartemen Dakota, dan ia mengatakan demikian. Jadi ia mengatakan bahwa akan ada seorang bintang rock yang amat terkenal akan meninggal terlalu awal, dan peristiwa ini dapat terjadi mulai saat ini. Aku mengatakan terlalu awal karena ada sesuatu yang aneh mengenai kematiannya. Tetapi hal itu akan mempengaruhi kesadaran banyak orang karena ketenarannya. Nah, wawancara ini dilakukan pada tanggal 5 Desember 1980, dan apa yang terjadi? Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon, musisi rock papan atas yang waktu itu sangat terkenal, dia meninggal ditembak mati di pintu apartemennya, yaitu apartemen Dakota. It's mean apartemen itu berada di seberang kantor waktu itu ketika Alex Tanus diwawancarai. Percaya atau tidak, tapi ini terjadi. Oke guys, itu adalah cerita-cerita ramalan yang terkenal, dan semoga cerita ini dapat menghibur kalian. Like jika kalian suka cerita-cerita ini, dan juga share video ini agar banyak orang juga terhibur dengan storytelling ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena ke depan gue juga bakal ngangkat cerita-cerita menarik lainnya supaya bisa menghibur kalian di rumah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.